Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyad Nur Hamidi, NIM 330101180101. Saya adalah mahasiswa aktif IAIN Salatiga, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Hadis Ahkam yang diampu oleh dosen Bapak Syifaul Amin. Dalam video kali ini saya cuma akan membagi sedikit pengetahuan tentang anjuran menikah dan larangan membujang. Kita ketahui nikah sendiri adalah asal kata dari bahasa Arab, yaitu an-nikahu. Secara etimologi, nikah sendiri adalah al-jam'u dan al-domu, artinya mengumpulkan, berkumpul. Dalam kamus Mukhtar As-Sohah, di antara lafadz zawaj dan nikah itu adalah satu kesatuan makna. Menikah sendiri merupakan ungkapan terhadap al-aqdu, yaitu akad. Yang kedua, al-jima, yaitu bersetubuh. Yang ketiga, al-istimta, yaitu bersenang-senang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Bab 1 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran, sedikit pengetahuan tentang hadis anjuran menikah. Dalam sebuah hadis dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syabab ya ma'syara syabab man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Yang artinya Nabi bersabda, wahai para pemuda, barang siapa yang sudah sanggup mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat membentengi dirinya. Dalam sebuah hadis lagi disebutkan bahwa anna nafaron min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam an amalihi fi sirri faqala ba'duhum la atazawwaju an-nisaa wa qala ba'duhum la akalu al-lahma wa qala ba'duhum la anamu ala firashin fahamidallahu wa athna alaihi faqala ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza lakini usolli wa anamu wa asumu wa uftiru wa atazawwaju an-nisaa faman raghiba an sunnati falaisa minni, muttafaqun alaih. Yang artinya bahwa ada beberapa orang dari sahabat Nabi bertanya kepada istri Nabi tentang amalannya saat sendirian. Maka berkata sebagian dari sahabat itu, saya tidak akan menikahi perempuan. Jawab salah satu sahabat. Dan sebagian sahabat lain berkata, saya tidak akan makan daging. Sementara ada sahabat lain berkata, saya tidak akan tidur di atas kasur. Lalu Kanjeng Nabi bertahmid dan memuji kepada Allah. Lalu beliau bersabda, bagaimana keadaan orang-orang ini berkata begini dan begitu, akan tetapi aku sholat, tidur, puasa, makan, dan aku menikahi perempuan. Maka barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka bukanlah dari golonganku. Muttafaqun alaih. Dari sini dapat diketahui bahwa anjuran menikah itu sudah dari dahulu dianjurkan oleh Kanjeng Nabi. Dan sebagai hadis penguatnya ya
yang sudah saya sebutkan tadi. Tidak perlu dilakukan lagi bahwa riwayat Imam Bukhari Muslim itu sudah sahih tentang sanadnya. Kita gali tentang lafadz asyabab, yaitu bentuk jamak dari lafadz syabun, artinya pemuda. Nama ini digunakan oleh orang yang telah balik mencapai 30 tahun. Jadi makna dasar dari syab adalah gerakan dan semangat. Dan syab sendiri, pemuda, itu dikategorikan dalam batasan mulai balik sampai dengan umur 30 tahun. Jadi ketika sudah melebihi 30 tahun bukan lagi syab seperti itu, karena syab itu mempunyai kesemangatan dan hasrat yang begitu tinggi, sementara umur 30 tahun ke atas itu sudah mulai kendo dalam istilah Jawanya. Maka dalam Jawa ada istilah tentang rabi tua ilang upase, karena sudah tidak ada jurusnya, kurang hirohnya, semangatnya untuk ke situ itu kurang. Maka demikian. Kembali pada lafadz man istato'a, yaitu orang yang mampu. Mampu di sini adalah mampu menyediakan apa yang diperlukan untuk suatu pernikahan. Jadi benar-benar mampu untuk dari segi zuhirnya, batinnya itu mampu untuk menikah. Dan lagi, sementing yakin. Kembali pada lafadz wijaun, berasal dari kata wija yang artinya memukul dengan pisau pada bagian mana saja. Sementara al-wija artinya menghancurkan 2 biji testis. Gunanya untuk menghilangkan dorongan seksual. Maka puasa dikatakan sebagai wijak di sini itu adalah dapat memperlemah dorongan seksualnya, nafsu seksualnya. Sehingga diharapkan puasa menjadi tameng atau pelindung baginya. Untuk menghilangkan menggebu-gebunya karena belum istato'a, belum mampu untuk menikah. Sementara yang sudah mampu maka dianjurkan sangat. Di sini Kanjeng Nabi mengatakan faman rohibaan sunati falaisa minni. Jadi hukum asalnya itu adalah sunnah, akan tetapi dianjurkan sangat oleh Kanjeng Nabi. Karena ketika sudah menikah, ya seperti tadi, aghadulil basor wa ahsanulil farji, agar tidak timbul akibat-akibat yang nantinya bisa merusak keagamaan dan juga psikis. Karena zina sendiri dan juga nafsu seksual itu tentang keagamaan dan juga psikis. Dan anjuran Kanjeng Nabi untuk menikah ini dihukumi sunnah, bukan berarti ketika tidak meninggalkan tidak apa-apa. Memang benar, ketika ditinggalkan itu tidak apa-apa, akan tetapi jangan sekali-kali membencinya. Ketika orang meninggalkan untuk tidak menikah itu karena tidak ada hasrat seksualnya, tidak ada hasrat untuk menikahnya. Orangnya stay, jadinya orangnya stay cool, atau orangnya ingin karir dulu, atau orangnya memang ingin beribadah yang bersungguh-sungguh. Dan nafsu untuk seksualnya itu berkurang, atau untuk menjurus ke pernikahan itu belum ada ngeh itu, maka itu ya boleh tidak menikah, nggak apa-apa. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai membencinya, karena dawuhnya Kanjeng Nabi, faman rohiba an sunati, barang siapa yang membenci sunnahku falaisa minni, maka termasuk bukan golonganku. Kalau memang tidak melakukan, ya jangan membencinya gitu. Konsepnya itu seperti itu.
Dan juga sekarang membahas tentang larangan membujang. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis disebutkan seperti ini. Karena Rasulullah SAW ya'muru bil ba'ah wa yanha 'anit tabatul nahyan syadidan wa yaqulu tazawwaju alwaduda alwaluda inni mukatsirul anbiya yaumal qiyamah. Rawahu Ahmad. Yang artinya bahwa Kanjeng Nabi menyuruh kami untuk berkeluarga dan sangat melarang kami untuk dapat tabatul atau membujang. Dan selanjutnya beliau bersabda, menikahlah kalian dengan perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan bangga di hadapan para nabi pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Merujuk pada kata tabatul. Tabatul ialah meninggalkan kenikmatan dunia dan syahwat serta menekuni ibadah. Kemudian menurut pendirian ulama Syafi'iyah, larangan tabatul atau membujang ini hanya dihadapkan kepada orang yang mempunyai hasrat untuk beristri dan mempunyai nafkah. Karena apa? Sudah menggebu-gebu dan punya hasrat untuk menikah dan kecukupan untuk nafkah, tapi kok malah memilih membujang. Dia punya hasrat tapi ya juga punya kemampuan untuk menafkahi, tapi malah memilih membujang. Dikhawatirkan karena nanti akan menimbulkan madharat-madharat yang lebih banyak, zina dan sebagainya. Karena itu anjuran untuk menikah dan larangan membujang itu sangat dianjurkan sekali oleh Kanjeng Nabi, dan termasuk digolongkan sebagai ibadah, yaitu sunnahnya Kanjeng Nabi. Selanjutnya, setelah kita ketahui bersama bahwa menikah sendiri hukum asalnya adalah sunnah yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi, namun ketika kita kembali pada fikih, pada koridor fikih nanti dibahas tentang pemilahan hukum itu sendiri. Memang dasar hukum dari nikah itu sendiri adalah sunnah pada mulanya. Akan tetapi ulama fikih melihat kondisi orang-orang ketika dipukul rata keumuman orang, maka hukumnya adalah sunnah. Akan tetapi ada orang-orang yang mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Akhirnya fikih dengan formulanya menciptakan hukum-hukum pemilahan tentang hukum menikah itu sendiri. Bagaimana? Jadi menikah menurut fikih itu bisa dihukumi wajib, sunnah, makruh, haram. Ketika wajib itu bagi yang sudah menggebu-gebu syahwatnya dan juga sudah siap dan mampu secara lahir dan batin, maka sangat diwajibkan sekali untuk menikah. Karena akan dikhawatirkan kalau saja dia tidak segera menikah akan terjerumus kepada perbuatan zina dan sejenisnya. Karena ketika sudah menggebu sendiri itu, maka tidak ada cara lain untuk menjaganya kecuali dengan pernikahan. Maka nikah di sini dihukumi wajib. Yang kedua, nikah bisa dihukumi sunnah dengan kategori bagi mereka yang syahwatnya sudah menggebu, akan tetapi masih besar kemungkinan seandainya belum menikah pun ia masih dapat menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik, zina dan sebagainya. Maka menjadi hukum nikah itu sendiri sunnah baginya. Yang ketiga adalah nikah bisa dihukumi makruh. Makruh bagi orang yang kondisinya seperti disebutkan di atas, jadi sudah menggebu-gebu dan mampu nafsunya untuk sudah menggebu, mampu untuk menafkahi lahir dan batin, dan juga sudah siap untuk melakukan pernikahan.
Akan tetapi malah nanti ketika dia menikah malah menimbulkan madorot yang bahaya sangat. Ketika nanti kok malah menikah pada seorang perempuan, terus si perempuannya itu merasakan dampak negatif yang sangat besar. Jadi untuk orang yang seperti ini sebaiknya jangan menikah dulu. Dan kalaupun mau menikah, maka hukum nikahnya menjadi makruh. Karena ada indikasi kekhawatiran bahwasanya nanti ketika menikah malah menimbulkan madharat yang bahaya. Kemudian hukum nikah bisa menjadi haram yang terakhir. Bisa dihukumi haram karena apa? Karena orang yang menikah itu belum siap, belum mampu secara lahir dan batin. Jadi menikah secara keterpaksaan kesiapan maksudnya, dan belum mampu untuk itu, baik secara lahir maupun batin. Sehingga kalau dipaksakan menikah, maka nanti akan menderita baik secara lahir maupun batinnya. Cilik, anak kecil atau yang ya banyak orang gila-gila atau gimana dinikahkan malah menimbulkan itu orangnya belum mampu dan bisa menimbulkan bahaya yang sangat. Misalnya nanti, atau nikah juga bisa dihukumi haram, ada juga bagi orang yang maksudnya jahat. Kalau tadi kan tidak mampu, belum mampu kok malah dinikahkan, baik secara lahir maupun batin, atau mungkin belum juga ada keinginan yang sangat. Kalau dipaksakan seperti itu maka bisa menjadi haram, karena ya belum ngeh saja tentang menikah, kewajiban, tanggung jawab dan sebagainya. Yang kedua, bisa juga haram bagi orang yang bermaksud jahat dengan pernikahannya itu sendiri. Seperti halnya menikah hanya untuk menyakiti si perempuan, atau karena ingin balas dendam, semisal itulah. Itu malah bahaya untuk melakukan pernikahan. Maka nikah terselubung itu sendiri dengan niat jahat dan sebagainya, itu juga nikah yang haram. Menikah untuk menikah itu dihukumi haram. Jadi kita kembalikan lagi, konsep dasar nikah itu hukumnya adalah sunnah. Akan tetapi itu kan melihat dengan kondisi orang pada umumnya. Tapi ulama fikih itu memisah-misah, memilah-milah antara hukum-hukum sendiri menjadi 4 golongan, yaitu sunnah, wajib, makruh, haram. Karena melihat kondisi orang-orang itu berbeda-beda prinsip dan cara pandangnya. Ya, saya rasa mungkin cukup sekian dari saya. Bila kurang memahamkan atau banyak kata-kata yang belepotan dan juga kata-kata yang kurang berkenan di hati terutama Bapak Syifaul Amin dan juga pada teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.